Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kali ini pada diskusi ke-8, saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Persamaan dalam implementasi pendidikan pada sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Menurut saya, implementasi pendidikan pada sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik yang saya rasakan memiliki persamaan dengan sekolah tempat saya bekerja, yaitu SDN Kebon Baru 05, Kecamatan Tebet. Berikut persamaannya. Pertama, pendidikan dasar merupakan pendidikan wajib dan gratis. Ini sama dengan negara ASEAN dan Asia Pasifik. Sekolah kami menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siapa saja, tidak memandang status sosial, gender, warna kulit, atau perbedaan lainnya. Semua dilayani dengan baik dan optimal. Yang kedua, yaitu struktur jenjang pendidikan. Pada struktur jenjang pendidikan ini memiliki kesamaan atau kemiripan, di mana lama pendidikannya adalah 12 tahun. Untuk sekolah dasar, kami menyelenggarakan pendidikan selama 6 tahun, yang mungkin sedikit berbeda dengan Vietnam, di mana pendidikan dasarnya hanya 5 tahun. Ketiga, pengelolaan sekolah yang ada di sekolah kami sama dengan sebagian besar di negara ASEAN, di mana kami diberikan otonomi untuk mengelola sekolah secara mandiri dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan anggaran, dan evaluasi guru. Melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah atau MBS ini, kami dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Namun, kebijakan ini berbeda dengan Korea Selatan yang pengelolaannya secara terpusat. Keempat, mayoritas negara memiliki kurikulum nasional sebagai standar pelaksanaan pendidikannya. Meskipun dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Mengapa? Karena ini untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Kurikulum sekolah yang kami gunakan berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku, yakni kurikulum Merdeka yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 2013. Kelima, negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik menunjukkan komitmen yang sama terhadap pendidikan inklusif, kualitas pembelajaran, dan integrasi teknologi. Begitupun di sekolah kami menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan memberikan pelayanan yang sama untuk siswa berkebutuhan khusus, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, peningkatan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan melalui komunitas belajar sekolah dengan narasumber dari dalam sekolah maupun luar sekolah, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan Quizzes, aplikasi Canva, Mentimeter, Google Formulir, dan lain sebagainya. Keenam, hampir semua negara ASEAN dan Asia Pasifik telah menyelaraskan sistem pendidikan mereka dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDG keempat, yaitu pendidikan berkualitas, dengan memperluas akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjamin kesetaraan gender dalam pendidikan. Di SDN Kebon Baru 05, kami melaksanakan pembelajaran dengan memberikan akses pendidikan yang luas, khususnya saat pandemi COVID-19. Kami memberikan pelayanan secara online, penyediaan perpustakaan digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, serta menyelenggarakan pendidikan ramah anak dengan kesetaraan gender. Selanjutnya, saya akan membahas artikel pengayaan yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN
apa yang perlu dipersiapkan dengan penulis Nurholis. Adapun poin-poin penting dari artikel tersebut diantaranya, pertama, prediksi abad 21, di mana abad 21 ditandai dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Pendidikan harus beradaptasi untuk mengembangkan potensi individu dalam menghadapi perubahan ini. Kedua, pentingnya pendidikan. Pendidikan memiliki posisi sentral dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan yang beragam. Diperlukan pemikiran ke depan dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan global. Ketiga, globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi menyebabkan liberalisasi di berbagai bidang termasuk pendidikan. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dibentuk untuk membuka batas transaksi barang jasa dan tenaga kerja. Keempat, tantangan pendidikan dasar. Pendidikan dasar berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar. Perubahan dalam cara anak belajar dan akses informasi mempengaruhi metode pengajaran. Kelima, krisis nilai. Terjadi krisis nilai-nilai kemanusiaan yang mempengaruhi perilaku etis individu dan sosial. Pendidikan harus mengatasi krisis ini dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika. Keenam, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebanjiran informasi. Pendekatan pembelajaran harus aktif, kreatif, dan relevan dengan konteks sosial budaya. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. SDM di lembaga pendidikan harus memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai pendidikan berkualitas. Pimpinan dan guru harus dipilih berdasarkan kemampuan dan potensi, bukan hanya senioritas. Kedelapan, pemberdayaan manajemen. Sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan organisasi pos-birokrasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 9. Visi pendidikan dan masa depan. Pendidikan harus mengembangkan manusia seutuhnya mencakup aspek intelektual, spiritual, dan profesional. Diperlukan perombakan mendasar dalam sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kaitan isi tayangan di YouTube, yaitu materi pengayaan sesi 8 dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Menurut saya, antara isi tayangan YouTube dengan materi modul 6 memiliki keterkaitan dan persamaan, di mana keduanya membahas tentang sistem pendidikan dasar di negara ASEAN yang bersifat wajib dan gratis, penyelenggaraan sekolah non-formal, dan tantangan dalam pendidikan. Sekian pembahasan diskusi 8 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.